Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Amar dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 13. Di video kali ini saya akan membuat tugas berupa teks ceramah, berupa temanya adalah Bangga Berbahasa Indonesia. Tak lupa pula kita ucapkan puja dan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul untuk mendengarkan ceramah saya pada video kali ini. Tak lupa selawat serta salam, tak lupa pula kita junjung kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkatnya lah kita semua dapat keluar dari zaman yang begitu gelap dan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan hidayah seperti saat ini. Dan juga yang terhormat kepada Ibu Dewi Saptadina selaku guru bahasa Indonesia yang telah mengajarkan kami dan telah memberikan amanah kepada kami untuk melaksanakan tugas ceramah saat ini. Dan untuk tema yang akan diberikan dalam teks ceramah ini adalah Bangga Berbahasa Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa itu bahasa Indonesia, kita harus mengetahui dulu apa itu bahasa. Bahasa adalah bentuk komunikasi sesama manusia dalam bentuk kata atau kalimat. Dengan demikian, bahasa itu salah satu bentuk komunikasi yang paling penting dan paling dibutuhkan dalam manusia. Selain bahasa, ada juga bahasa lain, yaitu menggunakan bahasa tubuh atau menggunakan coret-coretan gambar, seperti yang terdapat di dalam goa-goa yang dilakukan oleh orang-orang kuno zaman dahulu. Seiring dengan berkembangnya zaman, bahasa-bahasa tersebut selalu mengalami revolusi atau perubahan-perubahan dari bahasa-bahasanya tiap-tiap daerah hingga menjadi suatu negara, hingga terbentuknya bahasa persatuan atau bahasa pokok atau juga bahasa baku dalam negara tersebut yang dapat digunakan dalam satu negara, sehingga bahasa persatuan itu sangatlah dibutuhkan dalam suatu negara. Dan bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia yang dapat digunakan di seluruh daerah Indonesia tanpa terkecuali. Kita semua tahu bahwa Indonesia ini memiliki bentuk yang sangat luas, memiliki beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dan tak heran mengapa Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa daerah. Maka diperlukanlah bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia. Misalnya kita berada di Aceh, kita tidak tahu bahasa Aceh itu pengucapannya serta artinya itu bagaimana. Namun kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita bisa berkomunikasi dengan orang Aceh. Begitupun kalau kita di Medan. Kalau kita tidak tahu orang Medan itu mengucapkan kalimatnya artinya atau apa, bagaimana dan mengapa, maka kita bisa menggunakan kalimat bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Namun orang-orang Indonesia yang berada di daerah pelosok-pelosok itu masih ada sebagian yang kurang hafal atau kurang mengetahui bahasa Indonesia, sehingga mereka lebih memilih menggunakan bahasa daerah. Itu merupakan suatu hal yang tidak baik, karena jika mereka bertemu dengan orang luar, maka akan sulit berkomunikasi dengannya, dikarenakan mereka sendiri juga tidak mengetahui bahasa Indonesia itu sendiri atau tidak lancar dalam menggunakan bahasanya. Maka bahasa Indonesia itu harus perlu diketahui dan juga diingat, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pokok atau bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia juga memiliki beragam fungsi, yaitu 1 sebagai identitas bangsa, 2 sebagai alat kesatuan, dan 3 sebagai bahasa pokok. Sudah pasti bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok untuk mempermudah komunikasi kita, dan juga bahasa itu sebagai identitas bangsa. Misalnya kita berada di luar negeri misalnya, orang tahu bahasa kita itu bahasa Indonesia mulai dari logatnya atau kata-katanya misalnya. Terus bahasa Indonesia ini merupakan bahasa kesatuan, artinya bahasa ini digunakan untuk mempersatu bangsa, memperkuat tali silaturahmi antar penduduk dan antar daerah. Maka dari itu bahasa Indonesia itu sangatlah penting, bahkan di setiap kegiatan pengucapan. Maka kita harus mengetahui seluk-beluk atau kata-kata yang ingin kita ucapkan menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia untuk
mempermudah komunikasi kita. Kita boleh menggunakan bahasa lain, kita boleh menggunakan bahasa gaul, kita boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah, namun kita harus lebih mengutamakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa utama kita. Sepertinya itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.